Selamat malam dan selamat datang. Ketemu lagi sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Malam hari ini saya akan membacakan sebuah cerita, yaitu kisah mengenai Biyung Tulung. Sore itu angin berhembus lembut di Yogyakarta, membawa aroma khas tanah basah dan pohon pinus yang menjulang tinggi. Festival budaya di desa Wukirsari baru saja usai, meninggalkan suara gamelan yang perlahan memudar di kejauhan. Di tengah keramaian, tiga sahabat, Dira, Arga, dan Budi, duduk di bawah pohon beringin besar sambil menikmati minuman hangat. "Kalian dengan cerita tadi?" tanya Dira. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. "Yang tentang Biyung Tulung," saut Arga sambil menyandarkan tubuhnya ke batang pohon. "Ceritanya seram, tapi terdengar seperti dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil." "Dongeng? Kamu serius?" potong Budi. Suaranya sedikit bergetar. "Pak Chandra bilang kalau ada yang mendengar suara tulung di hutan, itu artinya arwahnya meminta tolong. Kalau kita salah langkah, bisa jadi kita yang diseret masuk ke dunia mereka." Dira, seorang mahasiswa antropologi yang sedang melakukan penelitian tentang kepercayaan tradisional, mendekap buku catatannya. Ia tak bisa mengabaikan rasa penasaran yang tumbuh setelah mendengar cerita itu. Kalau itu benar, kita harus mencari tahu lebih banyak. Ini bisa jadi tambahan menarik untuk laporan risetku. Arga yang baru saja membeli kamera baru segera menyambar kesempatan. "Aku setuju. Kita juga bisa buat dokumentasi atau vlog. Bayangkan saja, hutan pinus yang angker, cerita mistis, dan kita jadi penjelajahnya. Konten seperti ini pasti meledak." Budi memelototi Arga, lalu melirik Dira yang tampak serius. Ia sebenarnya tidak setuju, tapi gengsi mengaku takut. "Baiklah, tapi jangan lama-lama. Aku gak mau ada yang aneh-aneh," gumamnya pelan. Setelah mempersiapkan peralatan seadanya, mereka bertiga mulai berjalan menuju hutan pinus di kaki bukit. Langit mulai gelap ketika mereka tiba di mulut hutan. Suara angin yang menerpa dedaunan menciptakan irama mencekam. Hutan itu seperti sebuah dunia lain. Pepohonan tinggi menjulang. Bayangan mereka tampak seperti sosok-sosok misterius. "Jadi, kenapa namanya Biyung Tulung?" tanya Arga sambil memasang kamera di pundaknya. "Biyung itu berarti ibu. Menurut cerita, dia dulunya seorang ibu yang mencari anaknya yang hilang di hutan ini. Tapi akhirnya dia justru terbunuh dan arwahnya terjebak," jawab Dira sambil menyisir jalan setapak dengan senter kecil. Budi menghela napas berat. Kalau benar-benar dia arwah ibu yang terjebak, kenapa kita gak biarkan saja? Bukannya urusan begitu lebih baik diserahkan ke orang yang paham, misalnya seperti dukun atau pemuka adat? "Karena Bud," Dira menoleh, matanya tajam, "arwah seperti itu biasanya terjebak karena tidak ada yang membantu mereka menemukan jalan keluar. Ritual sederhana aja mungkin cukup." Namun suara gemeretak ranting membuat mereka semua terdiam. "Kalian dengar itu?" bisik Arga. Matanya memandang gelapnya hutan. Dari kejauhan suara itu datang, lirih, memelas, namun penuh keputusasaan. "Tolong, tolong." Mereka membeku. Suara itu semakin mendekat, diiringi desa angin yang seperti berbisik di telinga mereka. "Dira, kita harus pergi," desis Budi sambil menarik lengan temannya. "Tunggu," balas Dira tegas. "Kalau ini benar Biyung Tulung,
Kita harus membantunya. Mereka tiba di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Cahaya bulan yang temara membuat area itu tampak seperti panggung. Di tengah lapangan itu samar-samar terlihat sosok perempuan dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Pakaiannya lusuh, robek di sana-sini, dan tubuhnya membungkuk seperti menahan beban yang berat. Saat Dira melangkah lebih dekat, perempuan itu mengangkat wajahnya. Matanya kosong, hitam pekat seperti jurang tanpa dasar. Namun dari sudut-sudutnya mengalir darah segar. Bibirnya bergerak, namun hanya suara serak yang keluar. Tolong. Budi berlutut gemetar hebat. Sementara Arga mencoba mengabadikan momen meski tangannya bergetar. Dira, aku gak yakin ini ide bagus. Dira menguatkan hati. Ia mengeluarkan bunga kenanga yang dibawanya bersama sajian sederhana berupa teh hangat dan dupa. Biung Tulung, katanya, pelan namun tegas. Kami di sini untuk membantumu. Jika ada yang menghalangimu, katakanlah. Angin tiba-tiba berhenti, menyisakan keheningan yang menusuk. Perempuan itu mendekat. Aroma busuk bercampur tanah basah menguap dari tubuhnya. Namun, alih-alih menyerang, ia berhenti tepat di depan sesajen itu. Perlahan ia menunduk. Tangannya yang keriput menyentuh bunga kenanga tersebut. Dira memimpin doa, diikuti Arga yang akhirnya meletakkan kameranya. Budi, meski ragu, ikut merapalkan doa yang ia tahu. Mereka memohon agar Biung Tulung diberi kedamaian dan bisa melanjutkan perjalanannya ke alam lain. Setelah beberapa menit, tubuh perempuan itu mulai memudar. Namun sebelum hilang sepenuhnya, ia berbisik, "Matur suwun." Ketika mereka berjalan keluar dari hutan, suasana terasa lebih ringan. Tidak ada lagi suara mencekam atau bayangan gelap yang mengikuti mereka. Dira, panggil Arga. Kau benar-benar gila tahu. Dira tersenyum tipis. Kadang hal paling menyeramkan bukan hantu, tapi ketidaktahuan kita tentang mereka. Budi yang biasanya paling banyak bicara hanya bisa menghela napas panjang. Dalam hati ia bersyukur mereka semua selamat, meski ia tahu kisah ini akan menghantuinya seumur hidup.